Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih saudagar dunia? Saya bilang sama Kak Randy, ini udah bukan saudagar Nusantara lagi, tapi saudagar dunia. Tepuk tangan buat saudagar dunia. Amin. Famshu fi manakibiha. Insyaallah. Saya dari awal berusaha tidak ikut campur, meminimalisir sangkaan orang bahwa ini adalah saya. Ini penting karena ini eksistensi adik saya, eksistensi adik-adik saya, eksistensi kawan-kawan saya. Saya bilang sama istri saya, ini persis seperti kakak sama Darul Quran. Aslinya malah nggak mau hadir sama sekali. Biar aja udah, jadi bulat let. Ini Kang Randy dan kawan-kawan semua, Kang Lukman dengan kawan-kawan semua, dan insya Allah kita patut memberikan aplaus sekali lagi buat mereka semua. (2020) insya Allah nanti Kang Randy dan kawan-kawan akan bikin pagelaran expo event saudagar dunia di 100 stadion, di 100 kota di seluruh Indonesia. Ya Allah. Presiden tuh ada di sini, tenang aja, beres. Kita beresin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, mimpi itu penting. Tanpa mimpi, tanpa impian, bisa jadi kita akan lebih melihat fakta. Padahal fakta ada sesuatu yang berbeda dengan impian. Bangsa ini saya percaya, negeri ini saya percaya nggak bakal kekurangan impian, nggak bakal kekurangan impian. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa hari yang lalu seperti yang saudara-saudara lihat, alhamdulillah, terima kasih izinnya, terima kasih doa restunya, juga dari abang saya dan kawan-kawan Ustaz Zaitun dan kawan-kawan, subhanallah, lahir perusahaan manajer investasi syariah pertama di Indonesia. Dan bismillahirrahmanirrahim, saya bilang impiannya ketika ditanya sama kawan-kawan, apa impiannya Ustaz? Saya bilang membiayai dunia. Impiannya sudah membiayai dunia. Dan inilah yang lagi terjadi. Kita punya Allah, sesuatu yang bisa jadi tidak dimiliki oleh pengusaha manapun di muka buminya ini. Kita punya Allah, jangan sampai nyari yang lain. Jangan sampai perlu sama yang lain, jangan sampai kemudian nyari yang lain, jangan sampai bersandar sama yang lain. Barusan kita baca Al-Mulk. Barang apa yang kita perjualbelikan di muka buminya ini, kecuali dia adalah barang-barang dari kerajaannya, bahkan pembelinya, dan kita sebagai penjualnya, produsennya, sumber dari apa yang kita jual dan kita beli, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Simple, enteng, tinggal datang ke Allah, ngomong sama dia, selesai urusan. Kekayaan inilah yang kemudian setan membuntuti kita, mengipasi kita, sehingga kita lupa bahwa ada Allah Subhanahu Wa Taala yang bahkan dari sejak kecil anak-anak kita ini harus kita tanamkan kepada mereka semua, bahwa nak, kamu punya Allah, kamu mau apa aja datang kepada Allah, kamu perlu apa saja, kamu punya Allah. Ajarkan mereka semua. Tapi jangan lupa ajarkan diri kita, sehingga kita betul-betul insya Allah menjadi pengusaha-pengusaha yang tangguh, menjadi saudagar-saudagar yang tangguh. Pemodal mana yang siap mendampingi kita, mengajar kita 24 jam, kita tidur pun ditungguin? Pemodal mana? Pemodal mana yang menemani kita?
yang menjawab segala kebutuhan kita. Dan dialah yang punya tentara langit dan buminya. Walillahi junudus samawati wal ard. Dua kali, yang pertama wa kana Allahu aliman hakima, yang kedua wa kana Allahu azizan hakima. Tapi kita ini menjadi lemah ketika kemudian kita mencari jaminan. Kenapa Anda mencari jaminan? Saya mau pinjam Ustaz. Buat apa pinjam? Kalau enggak pinjam saya dari mana? Sudah gagal sudah. Sudah gagal sudah. Paytrend milik saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mulai Desember besok kalau izin iman insyaallah dapat, dan insyaallah dapat menjadi perusahaan yang kelola duitnya 10 triliun per bulan. Mulai besok ini. Dan kami mencatatkan sejarah perusahaan startup yang sekarang sudah tidak lagi startup, sekarang sudah unicorn insyaallah, dan tidak ada hutang walau 1 rupiah pun. Oh biar aja dunia ngomongin apa, terserah saja. Kalau kita bicara fakta hari ini, kami beli kantor nggak ngutang. Kenapa bisa seperti itu? Gampang kok rahasianya. Come to Allah, talk to him. Come to Allah, talk to Allah. Udah selesai. Fadkuruni adkurkum. Fadkuru modal. Bukan fadkuruni kata Allah. Siapa yang kau sebut sebagai yang paling tinggi, paling utama, paling hebat, paling kau harapkan? Al-a'la, manil a'la? Rabbuka al-a'la. Sabbih isma rabbuka. Tapi kita sebutnya siapa? Kayaknya kita mesti ke dia deh. Kalau orang itu udah ngizinin, kita gampang nih urusan. Coba, di mana tauhid kita? Kalau dia udah bantu nih, woi, jalan kita bisa mulus nih. Coba, di mana ada tauhid kita begitu modelnya? Sudahlah Pak, sebaik-baik modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat para saudagar Nusantara yang juga menjelma menjadi saudagar dunia. Ayat pertama suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismil modal, bukan bismil network, bukan bismil ilmu, bukan bismil experiences, pengalaman, bukan bismi yang lain. Tapi kata Allah apa? Gunakan namaku, kata Allah. Hebat sekali tuh. Use my name. Pakai namaku, kata Allah. Pakai Bismillahirrahmanirrahim. Pakai. Luar biasa. Bersama kawan-kawan kami berangkat ke Hongaria. Izin Allah Subhanahu wa taala di sana menandatangani nota kesepakatan kerjasama MOU untuk security. Perusahaan itu 17 years experiences, zero fraud, bukan 0, loh, tapi bener-bener zero, 17 tahun. Bank-bank papan atas aja Pak, nggak ada yang 0 bener-bener 0, nggak pakai koma, nggak ada. Kalau ada di antara bapak-bapak yang ahli keuangan, ibu-ibu yang pernah bergerak di bidang keuangan, industri, nggak ada. Zero fraud itu nggak ada. Ini perusahaan zero fraud. Begitu mau masuk kantornya, dang, saya bilang, Dad sini, Pak Haris sini. Iya Zat, ayo kita doa dulu. Doa di depan kantor saya loh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kita mau ibadah. Kita datang ke sini bukan pengen tanda tangan kerjasama, tapi pengen tanda tangan beli perusahaan ini. Segitu doang, ngucap segitu doang. Segitu doang Pak, demi Allah, segitu doang. Tapi besok saudara akan lihat siapa pemilik mayoriti dari perusahaan Selum itu. Sesederhana itu loh. Sesederhana itu. Begitu mau jam 12 ya, kira-kira waktu sini begitu ya, waktu zuhur, saya bilang sama Abel, mantan menteri transportasinya Hongaria. Saya bilang kemudian sama Janos, mantan menteri keuangannya Hongaria, yang sekarang berpartnership dan satu company sama saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang saya mau sholat. Minta tempat. Ketika sholat itulah
didampingin oleh kawan-kawan kedubes, didampingin oleh kawan-kawan pengusaha yang lain. Kita semua berdoa kepada Allah sambil bercanda-canda. Apa kata kawan-kawan rombongan? Emang bisa tak perusahaan luar begini kita bisa beli? Apa yang nggak bisa? Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah udah bilang kun fayakun. Adik-adik, anak-anak ayah yang ayah cintai karena Allah, ayah berdoa di sana. Ya Allah, takdirkan kami bukan tanda tangan kerjasama, tapi tanda tangan pembelian perusahaan ini. Dan ternyata bukan cuma satu perusahaan, tapi insya Allah 10 sudah di dalam daftar kita. Satu-satu kita beli sampai nanti ujung tahun 2018 insya Allah. Dan saya tidak sendirian, tapi bersama ribuan saudagar Nusantara yang sebentar lagi kita bareng-bareng membiayai dunia. Pokoknya nanti ada stadion Manchester United yang kita ganti dengan stadion Pontianak. Namanya kita ganti insya Allah. Enggak, itu bukan sebuah impian yang ilusi. Tergantung yakin apa enggak. Punya impian atau tidak. Ini bukan perkara duit. Perkara Anda percaya bahwa Tuhan Anda itu ala kulli syai'in qadir. He can do anything. Dia bisa melakukan apapun. Oke, tanpa berpanjang kala, kita bicara kemudian strategiknya. Kita bicara kemudian the way, how to-nya. Ternyata sederhana saja. Ayo, ikutin saya bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu Ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Simple, sederhana. Sederhana sekali. Jika kita kenal sama satpam saja, maka satpam akan nganterin kita ya ke resepsionis. Kalau kita kenal sama resepsionis, bawa barang nih, kita mau masukin barang ke pabrik, kita kenal sama resepsionis, maka dia akan mengantarkan kita kepada manajer purchasing. At least tidaknya kita akan melewati itu yang namanya pemeriksaan di security. Kecuali kita tidak kenal siapa-siapa, maka security akan nanya sama kita, kamu siapa, dari mana, apa keperluannya, bisa tinggalin KTP, mana nomor teleponnya, sebentar tunggu di sini, saya kontak orang dalam. Mereka berkenan menerima atau tidak, tergantung mereka. Saya tidak bisa kuasa apa-apa, saya security di sini. Itu karena Anda tidak kenal. Tapi kalau Anda kenal security, bayangkan saudara-saudara yang dirahmati Allah, maka Anda akan melewati satu pos penting di penjagaan satu company. Apa dia bilang? Weh, udah datang, ayo men, gua anterin lu, gua anter. Kemana? Ke resepsionis. Mbak, tolong mbak, ini ada teman saya punya barang. Kamu ngomong. Iya mbak, saya mau jualan. Oh sebentar ya. Bayangkan jika Anda kenal sama manajer, maka dia akan mengantarkan Anda kepada direksi. Bayangkan bila Anda kemudian kenal sama direktur, manajer yang dipanggil sama dia. Mas, ada di tempat? Ada pak. Sini dong, ada teman saya nih. Barangkali perusahaan kita perlu barang dia. Kamu dengerin presentasi dia ya. Bayangkan saudara. Maka bagaimana lagi kemudian Anda mencari Allah Subhanahu wa taala? Ista'inu. Mintalah tolong kepada Allah, minta padaku kata Allah, jangan tanggung-tanggung. Sini minta padaku. Kamu mau apa? Saya mau masukin barang saya ya Allah. Ya salat sana.
Ista'inu bis sabri was salat. Salat sudah, taruh barangnya di atas sejadah, salat kita. Imma salat wajib ditambah dengan kemudian salat-salat yang rawatib dan yang sunnah-sunnah nafil, insyaallah nawafil. Apa yang terjadi? Bisa jadi kemudian tidak ada satupun pabrik yang menerima barang kita. Kenapa? Karena kata Allah apa? Kamu sendiri yang punya pabrik itu. Inilah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan saya. Dan kebaikannya panitia. Pengen apa-apa ke Allah aja udah. Saya pengen supaya tahun ini omsetnya 10 miliar Ustadz. Ya sholat aja. Sholat aja. Masa sholat doang bisa Ustadz? Coba aja. Coba kita jajal. Sholat dundang. Lihat. Belum nyampe 1 tahun udah 10 miliar. Paling 4 bulan pertama udah terkoreksi lagi jadi 20 miliar. Ustadz, saya pengen deh ruko saya ini kejual. Sholat aja. Ustadz, saya pengen rumah saya, sholat aja. Ustadz, saya pengen sholat aja. Iya sholat aja, semua juga sholat aja udah. Ustadz, tetangga saya rese, sholatin aja. Ustadz, suami saya, Ustadz, istri saya, Ustadz, anak saya, ista'inu bis sabri was salat. Ista'inu. Kemarin saya di Mamuju, saya bilang, subhanallah ya, kadang-kadang dengan prinsip kayak begitu tuh Ustadz Zaitun bikin saya jadi kayak nggak perlu mau orang. Salah juga sih gitu. Cuma karena kita punya prinsip silaturahim, musyawarah, minta nasihat, minta pandangan, bisa memisahkan antara menaruh harapan dengan bertukar pikiran, bisa memisahkan antara minta bantuan dengan kemudian kita bukan berkeluh kesah tapi memang musyawarah. Niscaya kalau tidak ada itu tidak akan datang sama sekali kemana-mana. Hanya pada Allah, Allah, Allah saja. Tapi Allah menyuruh kemudian kita bersilaturahim. Ibu pengen barang dagangan, sholat. Begitu barang dagangan ada pengen pembeli, sholat. Itulah online terbaik udah. Gak kemana-mana itu. Mau minta barang, sholat aja. Nanti ada yang nganter. Begitu udah diantar bilang, ya Allah, ini udah ada barangnya, tinggal engkau berikan pembelinya, sholat lagi aja udah. Itu the best online Pak. Zaman dulu ketika saya menjelaskan ini nggak kebayang, tapi hari ini kita kebayang, bener juga ya. Nggak kemana-mana bisa. Tahu kalau zaman dulu pas 1 dekade yang lalu kita ngomong gini apa katanya, pala lo. Kalau nggak kemana-mana mana bisa, kalau lo nggak jalan mana bisa. Tapi hari ini Pak, yang jalan itu yang salah. Kebanyakan jalan berarti lo nggak online lo. Ya Allah kan mengajarkan kita subuh, salat sunnah fajar, kemudian subuh, habis itu menduha, gitu-gitu aja udah. Gitu-gitu aja. Saya mengoreksi ya di Petren, mengoreksi dari 350 miliar pertama menjadi 1 triliun pertama pada saat itu cuman sholat. Saya lihat laporan, deret bukan. Kumpulin semua, kumpulin. Saya bilang, kita jadi 1 triliun yuk. Siap Ustaz, siap. Mau wakaf, mau apa? Terus nanya, gimana caranya? Ya yang belum wudu. Sholat tak? Iya. Belum waktunya nih. Sholat hajat. Insya Allah. Sholat Pak hajat. Begitu sholat hajat, angkat tangan nih. Ya Allah, ini dari 3,5 nih. Gitu doanya kayak ngobrol aja. 3,5 nih. Gimana caranya supaya jadi 1 ten? Terserah engkau dah. Engkau yang marketingnya, engkau yang administrasinya, engkau yang jualnya, engkau yang punya lah. Tugas saya sama teman-teman mengaji aja udah. Begitu tutup tahun Desember,
malah 1,7 triliun rupiah. Dihajar kanan kiri jedar, malah naik cus. Wow, subhanallah. Allahu Akbar, kita dikasih pupuk. Pupuk itu kotor, bau. Tapi kita perlu pupuk itu. Nah, orang nganterin pupuk kan. Kalau orang ngomongin, ngeledek, ngehina, mencibir, memfitnah, ya. Apapun perlakuan buruk orang itu pupuk. Lu terima aja. Orang gak perlu nyari, dianterin, lu seneng no. Udah kalau perlu tancap tiang tuh, jeder. Kalau mau fitnah, kita aja sini. Kita terima, kita bayar per berapa gitu. Sholat, udah sholat, itu doang sholat. Mau datang nih dari Alcatel, bang mau datang. Ustaz, nih Alcatel gini-gini, nah stop. Ada wudhu? Ada Ustaz, ayo kita sholat dulu. Oh sunnah. Ini mau Alcatel mau datang. Begitu Alcatel datang, di perjalanan sholat lagi. Begitu kemudian Alcatel pulang, sholat lagi. Ya begitu modelnya. Gampang udah. Mau ketemu presiden, sholat aja udah. Bilang, ya Allah, bikin dong presiden yang pengen ketemu kita. Anak muda pengen ngelamar anak gadis, nggak usah temuin bapaknya. Ente yang belum kawin nih, pengen sama Wirda, nggak usah ketemu sama saya. Ketemu aja langsung sama yang menciptakannya Wirda, selesai. Hati saya punya Allah, hati mamanya juga punya Allah, sholatin aja gua. Beneran nggak percaya? Bila ada yang berhasil, berarti mantu hebat. Udah sholatin aja, nggak usah mikirin bapaknya, sholatin aja. Saya juga lagi nyolatin mantu yang baik, Bu. Kita ngadu aja dah. Kuat-kuatnya. Udah sholat aja. Nanti keluarga itulah yang meminta kepada saudara semua, Allah tolong nikahin anak saya. Luar biasa gitu. Yang punya anak sholat aja udah. Pengen apapun sholat, termasuk ingin mengembangkan usaha saudara-saudara semua. Dan kita lihat ya pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak kita ini, anak-anak muda kita ini, adik-adik kita ini, kalau mereka kemudian bukan orang-orang saleh salehah, rasanya tidak akan mungkin malam hari ini terjadi. Takbir. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sudah diizinkan berada di sini, di tempat yang mulia. Insya Allah buat kas ya, buat kas. Nih catat nih, insya Allah buat kas nanti event kita bersama di tahun 2020, betul ya? Di event tahun 2020 buat kas pertama, buat event di tahun 2020 serentak di 100 stadion, di 100 kota, di seluruh tanah air. Saya duluan yang nyumbang 100 juta rupiah buat Anda semua. Allahu Akbar. Makasih, saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.